Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiha Hangoluan, renungan harian pagi ini, Selasa 18 Maret 2025, dengan bacaan Alkitab dari Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah Ibrani pasal 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Kemenangan dalam doa. Seorang anak kecil tersesat di tengah keramaian pasar. Air matanya bercucuran saat ia menangis dan memanggil ibunya dengan suara penuh kepanikan. Awalnya orang-orang di sekitarnya tidak memedulikannya. Tetapi akhirnya seorang wanita yang mengenali suara anaknya segera berlari dan memeluknya dengan erat. Tangisan anak itu bukan sekedar karena ingin dipeluk, tetapi karena ia sadar bahwa hanya ibunya yang dapat menyelamatkannya dari ketakutan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Ibrani 5 ayat 7 yang menjadi renungan hari ini, kita dapat melihat dan jelas tergambar pengalaman doa yang Yesus sampaikan dalam hidupnya pada saat penderitaannya dalam dunia, khususnya di Taman Getsemani. Doa dan permohonan menunjukkan kesungguhan doa Yesus, dan ratap tangis serta keluhan menunjukkan jikalau doa Yesus bukanlah doa yang dingin atau formal, tetapi penuh dengan emosi, mencerminkan kesedihan dan beban berat yang ia tanggung. Ini mengingatkan kita bahwa Yesus mengalami penderitaan yang nyata sebagai manusia. Yesus berdoa kepada Allah Bapa yang memiliki kuasa penuh untuk menyelamatkannya dari maut. Doa ini tidak berarti ia menghindarkan kematian, tetapi lebih kepada permohonannya agar kehendak Bapa yang terjadi. Keselamatan dari maut dan arti kebangkitan membuktikan bahwa doanya tidak sia-sia. Doa Yesus didengar bukan karena ia ingin menghindari penderitaan, tetapi karena ia taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Ini menunjukkan bahwa Allah mendengar doa orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yesus Kristus meskipun adalah anak Allah, tetap berserah kepada Bapa dalam doa dengan sepenuh hati. Ia menangis bukan karena kelemahan, tetapi karena kedalaman hubungannya dengan Bapa. Doanya bukan sekedar formalitas, melainkan sebuah seruan dari hati yang sungguh-sungguh mengandalkan Allah. Saudaraku, mari berdoa tulus agar doa itu memiliki kuasa yang besar. Hidup kita harus menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan dengan memperkuat hubungan kita dengannya. Kita boleh datang kepada Tuhan dengan segala ketakutan dan pergumulan kita, karena Dia adalah Bapa yang penuh kasih. Saat kita menghadapi tantangan hidup, marilah kita meneladani Yesus dalam berdoa. Jangan takut untuk menangis dalam doa kita, karena Tuhan bukan hanya mendengarkan kata-kata kita, tetapi juga memahami setiap air mata yang kita teteskan. Setiap pergumulan dan kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan dapat kita menangkan melalui doa. Tuhan adalah sumber segala kekuatan
dan jawaban bagi setiap seruan kita. Kita berdoa. Bapa, ajarilah kami untuk berdoa dengan ketulusan dan kerendahan hati kami seperti anak-Mu Tuhan Yesus. Dalam setiap kesulitan, penderitaan, dan ingatkan kami bahwa Engkau selalu mendengar dan menyertai kami dalam setiap penderitaan yang ada dalam hidup kami. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh Dandi A.L. Sihaloho. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.